Jamaah kita dakwain, hidayah di tangan Allah nggak? Iya kan, hidayah di tangan Allah. Tapi pertanyaannya, menutup kemungkinan antum harus berdakwah dengan cara yang lebih baik nggak? Harus. Nah iya itu sama aja konteksnya kayak tadi. Makanya aku tuh bekerja. Aku tadi bilang, siapa sih mau bekerja sampai mati tua? Ya aku kerja terus sampai tua. Sebentar. Karena dengan cara itu logikaku masuk kalau rezekiku dapet. Enggak. Kamu salah. Nih, ulangin ya. Ulangin ya. Maksudnya bekerjanya di upgrade gitu. Menjadi bisnis. Sabar dulu. Gitu. Iya. Selamat datang di Sudut Pandang. Ini adalah acara di mana kita ngebahas satu hal yang sama tapi dari sudut pandang yang berbeda. Karena perbedaan itu pasti ada, tapi kita di sini belajar untuk bisa menerima perbedaan. Jadi walaupun kita berbeda-beda, kita tetap bisa sama-sama. Bareng-bareng kali. Sama-sama dong. Bareng-bareng kalau berbeda ya nggak bisa sama, tapi bisa bareng-bareng. Ya tapi kalau bisa bareng ya berarti bisa sama. Masa kita nggak harus sama? Ya Ini adalah segmen baru di mana kita akan membahas perbedaan sudut pandang di antara kita berdua. Maka nama acara ini adalah Sudut Pandang. Yes. Ini sebenarnya kalau buat yang udah pernah ikut event kita punya event sudut pandang gitu. Jadi kita akan bawa itu ke konten. Oke. Sambil nanti kapan-kapan kita ketemu lagi siapa tahu di event kan. Siapa tahu konten ini jadi lebih oke dibawain offline, kita offline nih. Kita offline nih. Bersama member Yuk Ngaji yang lain. Betul. Kita mau dengerin nanti nih, kita dikasih topik apa dan apakah kita berbeda dan bersatu juga nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Iya. Pokoknya ya ini bukan maksa kita harus debat kan. Iya. Pokoknya sudut pandang kita gimana itu aja. Iya. Kalau beda ya kita debat, kalau bareng ya udah mau gimana lagi. Kayak gak terima gitu malah. Kayak pengen banget beda berarti kan. Ya oke. Oke, ini udah beneran berarti nih. Udah beneran berarti. 70% orang Indonesia gak punya tabungan dan gaji aja gak cukup. 41% pendapatan Gen Z dari uang saku. 72,9% pengeluaran mereka untuk makan dan kuota internet. Ya wajar sih. Gue langsung bayangin mukanya Mas Cahyo dan nih. Enggak, menurutku itu wajar. Wajar bahwa orang 70% gak punya tabungan. Lah gimana mau nabung orang dia harus dikeluarin. Oke. Dia harus hidup terus. Wajar bahwa 40% Gen Z dari uang saku. Gen Z itu kan 14 sampai 28. Okay. Jadi kan kurang lebih separuhnya pasti masih dapat uang saku lah. Mahasiswa aja masih pada dapat uang jajan kan. Okay. Jadi secara statistik nggak aneh gitu loh. Oke. Dan 70% untuk makan dan internet. Emang ada lagi kebutuhan paling urgent hari ini? Selain makan dan internet. Iya, dua itu aja kan. Dua itu hidup kok. Lah coba bener kan coba. Dua hal yang cukup banget. Makan untuk fisik, internet untuk mental. Karena internet itu native kita tuh sekarang. Jadi nggak secara by default apa yang nggak pakai internet. Semua tuh bayar kris. Terus kemudian naik Grab, naik Gojek, naik apapun itu semua internet. Iktikaf orang pakai internet. Loh kok bisa? Denger podcast, baca artikel yang baca kajian. Quran di situ, ngobrol sama takmir. Iya, tapi kan hidup gak cuma baca Quran. Loh, iya. Loh, ya bener dong. Jadi harus sepakat berarti kalau itu kebutuhan yang tinggi kan? Itu kebutuhan, iya. Berarti di sini kita tidak versus. Iya, kita bersepakat ya. Kita bersepakat bahwa itu kebutuhan yang dasar. Oke. Bahwa orang nggak punya tabungan? Aku lebih kepada ini urusan bagaimana ngelola uang sih. Setiap orang di level penghasilan yang kurang, ya orang yang nggak punya lah katakanlah, itu aku yakin bisa jadi 100% duitnya bakal kepake. Iya. Tapi upayakanlah at least 10% aja antum potong dulu. 10%. 10% dipotong, tapi bukan ditabung. Untuk di-convert jadi sesuatu yang bernilai aset. Kan aset itu maksudnya apa? Yang menurut Robert Kiyosaki dalam buku Cash Flow Quadriga. Kirain sebenarnya nama orang asal sebut. Robert Kiyosaki siapa? Robert Kiyosaki itu bilang penghasilan itu akan bertambah kalau aset lebih daripada liabilitas. Dan penghasilan berkurang sebaliknya, liabilitas lebih banyak daripada aset. Liabilitas adalah sesuatu yang mengeluarkan uang dari kantong kita. Aset adalah sesuatu yang membuat uang itu datang ke kantong kita. Oh, berarti aset itu sesuatu yang membuat uang datang ke kita. Uang datang ke kita. Berarti aset produktif berarti. Iya, aset produktif. Berarti aset sama dengan produktif gitu lah lebihnya. Aset adalah ya barang-barang yang bernilai produktif. Bernilai produktif. Iya, bernilai produktif. Handphone termasuk berarti. Setiap orang bisa beda-beda. Oh iya benar sih. Contoh misalkan untuk internet. Iya, salah satunya internet itu bisa produktif, bisa juga enggak. Iya, tapi maksudnya
misalkan dalam kasus aku ngerasa itu penting. Ya, mobil misalnya. Ada orang yang mobilnya cuma ngabisin duit dia doang, itu liabilitas. Itu pasti aku masuk ke situ. Ya, tapi kalau ada orang yang punya mobil gara-gara punya mobil dia jadi punya kegiatan yang menghasilkan dan itu harus pakai mobil itu, maka itu aset. Menarik konsepnya. Gitu. Berarti barang-barang kita tuh terbagi dua itu ya, yang ngabisin duit sama yang ngabisin duit bisa sama bantu nyari duit. Yang bisa bantu nyari duit. Oke. Dan setiap orang beda-beda loh, Ya. nggak bisa disamain. Ya. Nah, potong 10%. Iya, aku nggak tahu itu bisa atau enggak, tapi cobalah 10% dulu karena targetnya bukan 10% sebenarnya. Harusnya? Targetnya idealnya 30-70. Oh, 70% aset, 30% liabilitas. Oh, yang liabilitas justru ya 30. Iya, 30%. Ya? Oh. Gitu. Kamu pernah mikir nggak sih kalau oke, ini kebutuhan baru udah nih. Sisanya aku puter gitu. Gak pernah segitunya juga. Loh, makanya aku bingung. Orang kan selalu mikirnya uangnya miliar. Kan gitu kan yang diputar-putar ratusan juta lah. Lah, sisa itu cukup buat ngopi. Spotify paling berapa sih sebulan? Walaupun aku udah gak berlangganan itu ya. Tapi kan dalam konteks pikiran orang lainnya, mungkin orang tuh berpikir kalau lah kamu nggak Spotify Premium, kamu ini bukan ngomongin Spotify by the way ya, cuma maksudnya kasusnya dalam aja. konteks berlangganan lah. Iya, gitu. berlangganan apa aja deh, subscription apapun gitu ya. Kamu nggak subscribe itu, terus kamu nggak beli kopi setiap hari, nggak segala rupa. Mungkin uangmu itu bisa akhirnya jadi bisnis apa gitu kayak kecil-kecilan. Pertama, I'm not into business. Oke. Itu kita harus tahu dulu. Jadi Jadi kalau kan bisa juga invest ke orang lain punya bisnis. Kayak yuk kita bagi enggak, hasil dah itu yuk. bisnis. Itu bisnis. Oh gitu. Iya kan? Kita kan syirkah kan berarti? Enggak sih. Menurut Robert Kiyosaki itu beda kuadran. Enggak. Aku gak mau percayain uangku ke orang terus diputar terus aku berharap balik terus kayak ngerti gak sih kayak itu kan berarti aku harus ngurusin itu. Berarti aku harus mikirin uang itu segala macam. Kalau invest kan enggak perlu mikirin. Yang mikirin orang lain. Iya, kan aku harus mikir dulu duitnya gak balik. Ya duitnya balik. Cuma yang gimana cara duitnya balik kan orang lain. Kalau aku invest berarti kan uangku ada yang aku keluarin. Aku tunda kepuasanku untuk sesuatu. Iya. Nah kalau gak balik maksudnya ngerti gak sih kayak aku harus mikir duitnya. Kayak aku harus ngontrol dong. Orang invest itu harapannya biar balik. Masa kalau gak balik? Lah iya makanya. Ya biar balik dong. Makanya kamu harus cari investasi yang worth it, yang terpercaya, yang. Nah, biasanya investasi itu bentuknya yang aku tahu syirkah. Tapi kan syirkah itu nggak mungkin sedikit dan nggak mungkin duitku tuh juga nyampe segitu uangku tuh so far nggak pernah segitunya untuk syirkah. Poin kedua, selalu orang-orang yang berpikir yang tadi ya, yang kayak antum itu, orang yang berpikir akan hidup 50 tahun lagi. Aku nggak nyampe segitu. Aku mikir jika aku mati besok dan ini masih di luar nih, ini nggak balik. Itu aku mikirnya. Bayangin ya, aku punya 50 juta nih. Iya. 50 juta, mati gitu. Nah kan sayang kan duitnya. Oke, ini aku nggak mau ngomongin agama dulu ya. Nah aku kebetulan, aku punya sedikit pandangan gitu sehingga pasti aku puternya means duga bukan dalam konteks bisnis dan terus-terusnya kayak tadi. Contohnya nih, aku pakai buat makan sama istri. Itu kan pahala juga, ngerti gak sih? Nah paham. Aku pakai itu dan dia juga senang. Hubungan rumah tangga baik. Oke, di sini kita versus nih. Cuma memang pandangan itu tidak harus berpikir pandangan yang seperti sebaliknya atau kayak aku itu nggak harus berpikir kalau aku bakal hidup 50 tahun lagi. Terus apa? Justru aku berpikir aku kepengen meningkatkan apa yang bisa aku lakukan. Kayak contoh misalkan kamu tadi pengen kamu bisa ngajak jalan-jalan istrimu. Iya. Tapi kan dalam tanda kutip pernah gak sih kepikiran aku pengen ngasih yang lebih daripada ini? Iya. Nah kalau mau ngasih yang lebih daripada ini, sementara dalam konteks pemasukannya itu belum bisa mencukupi, ya otomatis solusinya adalah ditunda dulu, betul, diputer, dicelupin agar bisa mendapatkan income yang lebih besar, agar yang ini itu bisa naik, bisa naik level apapun bentuk tadi yang kamu pilih tadi itu. Maksudnya itu lebih kepada itu. Iya. Kalau urusan karena otaknya kan bisnis. Kalau aku kan bukan bisnis, orangnya lebih ke pegawai. Kan aku kan Iya. Konten kreator tuh apa sih namanya? Nggak bisnis kan? Apa nggak ngerti? Itu pebisnis, At. Pokoknya aku tuh dibayar. Enggak dong. Kok enggak sih? Iya, kamu kerja ke siapa? Aku punya jasa. Lah iya itu kamu pebisnis. Nah, tapi kalau bisnis tuh mikir kayak tadi tuh lo ngerti gak sih? Meningkatkan segala macam. Gue enggak. Kamu itu pebisnis, cuma urusan bisnisnya digarap Nanda. Lah ya bener. Kalau ini otaknya apa? Lebih ke gini. Oh, aku punya mimpi mau umroh bareng, mau haji. Kayak itu kan kayak gitu kan maksudnya kan ya. Nah, aku mikirnya berarti kalau aku sekarang penghasilan gini, aku harus nambah penghasilan. Iya. Bukan diputar-putar tadi. Diputar-putar tuh bagiku ribet. Oh, lebih kepada ini kalau di Robert Kiyosaki. Soalnya aku sering lihat orang-orang pebisnis kayak gitu, mutar-mutar duit kan. Iya. Nah, aku tuh enggak kebayang itu duit bisa diputar di kepalaku. Oh, kalau satu video sekian juta.
berarti kalau aku pengen bisa umroh, berarti aku butuh sekian project gitu loh. Yeah. Nah itu ngerti, itu hitungannya apa tuh? Bisnis bukan? Antum tuh namanya self employee. Oh, self employee, ya itu Gitu. beda Jadi, berarti kan? Ya. Cara pandangnya jadi beda. Kan ada gitu. 4 jenis pekerjaan. Ada employee, ada self employee. Itu kuadran kiri. Aktif income namanya. Kuadran kanan Anda. Kuadran kanan itu passive income. Passive income yaitu business owner sama investor. Nah, itu yang saya cari orang-orang kayak gitu. Orang-orang yang duitnya nggak terlalu dipikirin. Nanti biar buat aku aja duitnya. Kok buat kamu? Aku pikir kamu pengen jadi kayak gitu. Nggak, buat gaji aku. Nggak, kamu self employee berarti. Iya, self employee itu orang yang kerja untuk dirinya sendiri. Iya. Tapi kalau dia nggak kerja ya nggak ada pemasukan. Iya, betul. Jadi aku. Iya betul, dan memang itu logika self employee. Cara untuk meningkatkan penghasilannya adalah bekerja lebih keras. Betul. Contohnya dokter yang buka praktek. Iya. Kalau dokter di rumah sakit itu employee. Oke. Tapi kalau dia buka praktek itu self employee. Seru ya ngomong sama orang ngerti ekonomi ini ya. Kebanyakan orang itu nggak suka active income dong, pasti pengennya passive income. Iya bagi yang enggak lah. Bagi yang suka lah. Sabar dulu. Nih, kalau misalkan kamu buka keran di toilet terus keluarnya uang, kamu yang mau kerja. Mau aja lah. Enggak kerja kan? Iya. Nah itu kenapa sebetulnya secara default orang itu harusnya kepengin pindah dari kuadran kiri ke kuadran kanan. Tapi itu akan menjadi looping apa sih namanya tuh orang bilang? Paradoks. Ya, apa gitu. paradoksnya? Nih, dia bilang dia mau pasif kan? Yeah. Tapi banyak banget orang yang untuk menuju ke situ, dia jadi budaknya. Entar dia tuh kayak jadi, sumpah. Aku punya teman real. Kita tuh seumuran, kita temen deket banget. Aku tahu suka dukanya. Tapi dia tuh sibuknya sampai bener-bener kayak ketemu aku aja susah banget sekarang. Terus kayak bener-bener kayak kalau aku ketemu tuh kayak lagi mijit-mijit pala, stres banget. Terus dia lagi di mana? Lagi keluar negeri untuk apa? Belajar cara bikin apa, karena dia harus membuka cabang ini baru atau menu baru misalkan kayak gitu. Nah aku mikir harusnya kan itu pekerjaan yang bikin dia santai kan, sebagai CEO, sebagai apapun itulah dia. Ada 2 kemungkinan sama temenmu ini. Yang pertama bisa mismanagement, atau yang kedua dia itu memang cari duit, bukan cari value. Oh lah, gimana cari value, uang duit aja belum dapet. Lah gini loh, dengerin dulu ya. Tadi kan kamu cerita kamu seneng ngasih istrimu karena itu kan jalan pahala. Bener. Tapi kan wajar lah orang, apalagi suami, pengen tarafnya naik, nenginya naik. Nah itu kan yang dinaikkan sebenarnya value-nya, bukan uangnya. Nah jalan menuju itu memang konsekuensinya kan butuh uang. Tapi kalau value itu ada patokannya, maka dia nyari uangnya nggak bakal gila terus diternakin terus. Karena ada banyak orang yang akhirnya blunder kayak antum tadi cerita. Aku nggak tahu hidupnya dia masuk ke yang mana. Tapi itu gara-gara udah dapat ternakin lagi, udah dapat pernah. Jadi dia tuh memang mau nyari duit. Dia tuh seneng mencari uang. Bukan pengen meningkatkan value. Kalau pengen meningkatkan value, harusnya nanti ada titik di mana dia akhirnya cukup. Kalaupun ternyata nambah lebih daripada itu, dia expand untuk sesuatu yang lain. Aku ngerasa gini, aku yakin insya Allah kalau Allah mudahkan dia mah bakal suatu hari sukses gitu lah ya. Tapi aku tuh nggak cukup sabar untuk mencapai tahap itu. Pertama, otak bisnisku jelek banget. Kayak melihat peluang, melihat apa yang nanti bakal, ngerti gak sih kayak gitu tuh? Terus ngelihat produk nggak laku kayak gitu tuh, karena nggak bisa aku. Nah aku kena orangnya tuh. Tadi apa berarti self employee ya? Lebih senang bantu bisnis orang. Apakah kamu akan berpikir bakal kerja sampai mati? Nah kalau aku udah gak kerja aku mati berarti udah. Lo kan iya. Lo kan bener gak? Iya, cuma kan orang itu kan ada masa produktif, tapi setuju gak bahwa itu tuh harus emang orang tuh dari 2 sisi ini ada gitu? Dari 2 sisi? Iya, maksudnya ada orang yang memang otaknya gak usah bisnis, tapi employee, karena ya pastilah. Karena gini sekarang, kalau sedunia otaknya bisnis semua yang kerja siapa? Tapi yang dimuliakan kayak gak sih, kayak yang sekarang tuh dianggap tinggi banget selalu yang kayak gitu tak? Yang mana? Bisnis? Yang bisnis, seolah-olah lu tuh belum merdeka gitu. Aku ngerasa itu semua pendidikan tuh wira swasta segala macam. Kalau aku ngelihatnya pola bisnis owner sama investor dibandingkan dengan yang kiri employee self-employee, itu sebetulnya pola mental cara kita berpikir tentang uang aja. Aku lebih seneng kerja bareng sama orang yang punya bisnis, ngerti gak maksudnya? Nah itu pola investor. Bukan, kalau investor kan ngasih duit kayak gitu-gitu kan. Lah kamu yang ngasih duit. Bukan gitu. Kamu kerja sama. Iya kerja bareng. Gini contohnya aku punya bakat nih. Oke. Urusin aku kayak gitu loh.
Ngerti gak sih? Kayak masuk manajemen gitu loh. Kan manajemen itu bisnis kan? Iya. Daripada mikir, tanda kutip, andai kata aku Gojek ya. Daripada mikir aku jadi yang punya Gojek, aku mending jadi supir Gojek. Kita harus dudukan dulu, walaupun nggak harus setuju ya, tapi kita harus dudukan dulu. Semua orang harusnya ya, itu nggak kepengen kerja sampai mati. Pasti dia kepengen menikmati hari tua. Tapi menikmatinya ngapain? Kerja juga paling dia. Lah makanya. Orang udah passion kan. Beda jam sampai ketua kerja juga. Ya, yang Honda tuh katanya juga kerja dia. Ya itu beda. Cuma kan kalau misal ya kalau Steve Jobs itu kan karena dia kerjanya pakai passion. Dia itu ya terserah dia dah ya niat dia apa. Nah maksudnya semua orang pasti mau aja kerja sampai mati ya. Cuman masalahnya lebih ke dikejar-kejar duit apa enggak kan gitu kan. Semua orang dapat pekerjaan sesuai passionnya. Iya sih. Iya dong. Itu iya sih. Ya kalau nggak kayak gitu kenapa di Instagram banyak yang stres bikin konten tentang karyawan yang diapain bosnya. Ya itu salah bosnya aja, bukan salah pekerjaannya lah. Coba bosnya nggak kayak gitu. Dia mah nyaman-nyaman aja kerjaannya. Enggak sih kalau menurut itu salah dia. Lah sekarang gini deh, ada karyawan nggak cocok sama. Nggak selesai lagi nih. Deh, ada karyawan nggak cocok sama bosnya. Itu kan bukan salah dia sama pekerjaan. Dia mah passion sama pekerjaannya. Nih. Cuman teamworknya nggak asik aja. Iya. Enggak, berarti tadi Anton bilang tadi, berarti apa? Tidak ada orang. Nggak ada orang yang pengen kerja sampai mati. Ada lah pasti. Kalau orang pengen ngerjain passionnya dia sampai mati, iya. Nah, yang untung apa? Cari duit. Cari duit. Nggak ada orang pengen cari duit sampai mati. Nah, itu aja udah diganti. Oke. Nggak ada orang pengen cari duit sampai mati. Makanya dipikirinlah gimana caranya mumpung masih produktif. Pikirinlah gimana caranya biar duit itu kerja buat dia. Bukan dia nyari duit. Nah itu pola pikir otak kanan tadi, kuadran kanan tadi, business owner sama investor. Nah gitu, jadi maksudnya biar jangan sampai nanti kita itu setelah nggak produktif malah keteteran. Makanya dipikirinnya dari sekarang. Kalau ternyata sambil dipikir kita keteteran nih. Sambil keteteran. Keteteran sekarang orang pada. Makanya startnya potong dari 10% dulu. Oh, cobalah gitu. Disiplin dulu, tunda kesenangan yang sekarang, potong 10%. Coba pikirin gimana caranya 10% ini bisa jadi aset. Kalau nggak bisa jadi aset, tabung dulu. Di Bogor tinggal hidup segala rupa. Untuk kebutuhan pokok dan gaya hidup standar. Berapa juta sebulan? Orang-orang umum nih. Kamu aja, maksudnya ngontrak apa segala rupa, rumah, bulanan istri apa segala rupa. Itu tuh ngontrak itu kan nanti dibagi. Oh berarti itu maksud aku ketika aku hitung nggak masuk akal. Tahu nggak hitunganku berapa? Jadi kan berarti kan pengeluaran setahun dibagi 12 kan? 20 juta sebulan. Iya. Nah bagusnya. Kayak terus aku bertanya, kok bisa gitu loh? Ya Allah lah. Jadi mau gue, tapi kalau tuh tanya apakah aku mendapat 20 juta sebulan? Nggak pernah ada segitu tuh. Masuknya tuh 20 juta sebulan. Iya, karena kamu sistemnya tuh dapat ada apa butuh ambil. Nah itu aku mikir kalau tadinya nggak dipikir hidupku nyaman. Terus dipikir hidupku kurang gitu loh. Ya gimana maksudnya kan emang semua itu kan yang nyukupin Allah. Rezeki itu kan min Allah. Memang kadang-kadang hitung-hitungan manusia ini jadi nggak penting lagi kalau kita tahu faktanya Allah itu pasti akan nolong. Cuma masa kita nggak terus ngapa-ngapain. Iya makanya kan aku bilang sampai tua aku kerja, aku ngapa-ngapain karena itulah yang bikin aku tuh waras. Aku mikir Tuhan pasti bantu kan gitu kayaknya. Aku kerja. Nih gini deh, kita tarik ke konteks dakwah deh. Ayo. Jamaah kita dakwain, hidayah di tangan Allah nggak? Iya kan, hidayah di tangan Allah. Tapi pertanyaannya, menutup kemungkinan antum harus berdakwah dengan cara yang lebih baik nggak? Harus. Nah iya itu sama aja konteksnya kayak tadi. Makanya aku tuh bekerja. Aku tanya orang, siapa sih mau bekerja sampai mati tua? Ya aku kerja terus sampai tua. Sebentar. Karena dengan cara itu logika aku masuk kalau rezekiku dapet. Enggak, kamu salah. Nih, ulangin ya. Ulangin ya. Maksudnya bekerjanya di upgrade gitu. Menjadi bisnis. Sabar dulu. Gitu. Iya. Kita dakwah hidayah di tangan Allah. Itu ya. Tapi kan kita tetap harus ngedevelop materi lebih bagus, deliverynya segala rupa. Tanggung jawab kita kan di situ. Nah iya kan. Do our best. Nah, do our best dalam konteks urusan duit ini. Itu maksud aku. Adalah berpikir gimana caranya ini duit kerja sama gua. Nah itu maksud aku. Bukan gua ngejar-ngejar duit mulu. Itu berarti barusan Anda sedang meninggikan tim kanan dan merendahkan tim kiri, seolah-olah makanya level paling bawah tuh pegawai, level paling tinggi itu bos. Enggak,
jangan judging dong. Tadi kan gitu tadi ada. Karena tadi kan didudukan aku bilang apa coba? Semua orang harusnya mah seneng kalau duit kerja sama dia. Ya seneng tapi nggak harus. Ya kan berarti tapi seneng, kepengin kan. Tapi kalau jawabannya adalah dengan jadi bos, aku malah nggak seneng. Aku stres mikirin bisnis kayak antum tadi itu. Masih ada investor yang kerja orang lain, kayak yang kamu suka tadi. Antum waktu home studio aku yang pegang stres nggak? Ya stres lah. Ya investor juga stres kalau bisnisnya dipegang orang berantakan. Itu menarik. Ustaz Felis pernah bilang, itulah harga yang dibayar, yang harus dibayar untuk bisa belajar punya bisnis. Ya itu loh. Oh selalu itu berkorban Ya kan? berjuang. Nah aku tuh nggak mau hidup gue pusing banget gitu loh. Orang bikin materi dakwah lebih bagus, otomatis lebih susah kan? Lah iya. Kerja lebih banyak. Ya itu sama aja. Investasi kamu untuk bikin materi dakwah lebih bagus itu sama kayak gagal-gagalnya kamu bikin bisnis karena itu proses. Ya, itu kan sama capeknya sama orang capek-capeknya kerja. Lah sama capek-capek kerja, capek-capek berbisnis. Kan Justru sama. itu daripada gua kerja capeknya bakal bikin kerja terus, mendingan gua bisnis capeknya bakal bikin bisnisnya kerja buat gua, sama-sama capek. Iya. Cuma daripada capek seumur hidup, mendingan berharap dengan skema ini capeknya ada batasnya, gitu doang. Dan itu kan nggak salah. Ujung-ujungnya Allah juga, ya iya pasti Allah juga. Iya, tapi isi orang yang ngelakuin ini selama hidup dia, misalkan nih penulis buku, manga atau apa segala macam, Iya. ya kan dia mau aja kayak gitu. Kenapa kayak seolah-olah harus? Kalau itu jawabanku adalah karena dia passionate. Kalau passionate Dia dibuang dah. berarti upgrade itu tidak harus jadi pengusaha, tapi carilah pekerjaan yang kamu passionate. Problemnya Ah. adalah nggak semua orang beruntung kayak kita. Loh gini, menjadi bisnismen kan juga butuh effort. Ya. Lo jadi orang yang kerja nyari passion kan sebenarnya sini sama-sama upgrade level loh. Kerja doang menjadi Oke, Iya kan? berarti kesimpulannya gini. Iya. Kalau kalian tim Fuad, Hmm. ini yang kita ngomong sama semua orang yang kerja ya. Iya. Business owner, investor pergi lu. Iya. Ya, ini ngomong sama yang kerja Tim dulu. kerja. Tim kerja. Kalau kalian kerja, dan kita kerja. Kita kerja. By the way, Employee. ya, Self-employee. self-employee. Iya. Aku self-employee, dia self-employee. Iya. Oke. Buat kamu yang tim Fuad, berarti kedepannya kamu harus cari penghasilan dari passion kamu. Iya betul. Jadi yang tadinya bekerja tapi agak Definisi sesuatu yang passionate itu apa? Sesuatu yang itu passion itu apa? yang kamu ngerjain penghasilannya pun sedikit tapi kamu oke dengan itu. Oke, Menurutku kalau- ya. Jadi kayak kamu tuh kayak seneng aja gitu. Kalau aku tuh ikigai. Oh seimbang. Enggak, kamu suka, kamu bisa, Kamu suka, orang kamu bisa. butuh, Orang butuh. dan penghasilan masuk. Nah boleh tuh. 4 itu kalau kamu ketemu itu namanya passion. Nah boleh tuh. Nah itu jalannya Fuad. Ya. Jalanku adalah, dan ini adalah ya kalau nggak ketemu jalannya Fuad. Ya. Atau memang pilihannya itu nggak harus ketemu juga. Oke, Ya. Fuad nih. Opsi berikutnya. Iya, opsi berikutnya kalau caraku adalah Ya. tetap kerja dengan pekerjaan yang sekarang, Oke. tapi coba sisihin sedikit demi sedikit untuk diputar nanti menjadi sebuah aset yang sehingga kamu bisa ninggalin pekerjaan yang kamu nggak suka itu. Oh. Untuk kamu bisa hidup dari aset yang kamu punya. Oke, paham. Oke. Kamu tim mana? Kasih tahu di kolom komentar. Isi pollingnya juga. Kerja. Oh ya, kasih tahu juga judul apa yang harus kita obrolin di sudut pandang berikutnya. Oke, kita akan bahas soal apa di sudut pandang berikutnya.